Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila S. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan memaparkan tentang proses masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam merupakan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan cara berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, memberikan contoh, memberikan motivasi, dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim. Yang menjadi dasar pendidikan Islam di sini adalah Al-Quran dan hadis. Islam masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan melalui jalur pelayaran internasional. Cina merupakan satu-satunya jalur perdagangan Asia yang sangat ramai, di mana dengan kesibukan perdagangan antar bangsa yang melewati Indonesia, sehingga para pedagang dan para mubalik mulai saling menyebarkan agama Islam satu sama lain, yang mana penyebaran agama Islam di sini terjadi dengan secara yang damai dan aman, tanpa adanya paksaan maupun ancaman. Disitulah Islam mulai masuk ke Indonesia. Menurut Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan bahwa ada 3 teori penyebaran agama Islam. Yang pertama, teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori ini merupakan jawaban dari pertanyaan tentang waktu masuknya dan pelaku penyebaran Islam yang ada di Nusantara. Ketiga teori ini pada dasarnya memiliki kelemahan maupun kebenaran. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pendidikan Islam mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-13. Yang menjadi peranan terhadap penyebaran agama Islam di sini di Nusantara adalah bangsa Arab, Persia, Gujarat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan India. Sejak awal berkembangnya Islam, pendidikan menjadi prioritas utama masyarakat Muslim di Indonesia. Islamisasi menjadi alasan utama melaksanakannya pengajaran Islam, walaupun pengajaran Islam di sini terjadi dengan cara yang sangat sederhana. Kebutuhan masyarakat Islam sangat mendorong masyarakat Islam Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Adanya Islamisasi dan pendidikan Islam yang berkembang sangat pesat di Nusantara pada saat itu berhasil membentuk masyarakat Islam dan membuat lahirnya kerajaan Islam di Nusantara. Masa kerajaan Islam merupakan salah satu periodisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan lahirnya sebuah kerajaan Islam yang disertai dengan kebijakan para penguasanya. Adapun beberapa kerajaan Islam pada zaman penjajahan yang terdapat di berbagai daerah, yakni yang pertama, kerajaan Islam yang berbaris di Sumatera, yaitu kerajaan Perlak, kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Siak, dan selanjutnya
kerajaan Islam yang ada di Jawa, yakni Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Selanjutnya yang terakhir, kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Guatalo. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai proses masuknya pendidikan Islam di Indonesia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Dengan ini, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arsy Alifah. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Poin yang pertama yang akan saya bahas tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda. Nah, Belanda mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1619 sampai dengan 1942 Masehi. Belanda datang ke Indonesia bukan hanya untuk menjajah, namun juga untuk menyebarkan agama Kristen. Nah, hal inilah yang menyebabkan Islam atau umat Islam pada saat itu, yang merupakan agama pertama yang ada di Nusantara, menolak mentah-mentah kedatangan kolonialisme Belanda pada saat itu. Namun, kendati demikian, pemerintah Belanda justru menekan atau membuat umat Islam pada saat itu menderita akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka. Sebagai akibat dari penentangan ini, mereka juga menganggap bahwa umat Islam memiliki kekuatan politik yang kuat sehingga bisa membahayakan keberadaan Belanda pada saat itu. Beberapa kebijakan yang cukup membuat umat Islam menderita pada saat itu, yang pertama yakni pada tahun 1832. Pada saat itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan untuk membentuk suatu badan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan pengajian atau pelajaran mengaji yang dilaksanakan oleh umat Islam. Nah, kemudian pada tahun 1925, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan peraturan bahwa tidak semua orang atau tidak semua kiai dapat memberikan pelajaran mengaji. Nah, kemudian pada tahun 1932, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi kebijakan atau mengeluarkan lagi peraturan yang mampu atau yang bisa saja membuat madrasah atau sekolah-sekolah yang tidak berizin secara resmi terhadap pemerintah Belanda ini ditutup karena memberikan suatu pelajaran yang tidak disukai oleh mereka atau oleh pemerintah Belanda. Namun pada saat itu para ulama atau pembaharu Islam yang ada di Indonesia atau Nusantara pada saat itu tidak tinggal diam, walaupun bisa dikatakan pendidikan Islam pada zaman ini masih dilakukan secara sembunyi atau masih dominan di desa-desa yang sangat terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah Belanda. Kemudian poin yang kedua yakni tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang. Nah, zaman penjajahan Jepang atau masa penjajahan Jepang di Indonesia ini bisa dikatakan relatif singkat, yakni pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, setelah Jepang berhasil menaklukkan Belanda pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang ini pun mengambil kendali akan pemerintahan Indonesia. Nah, pendidikan Islam pada zaman penjajahan Jepang ini bisa dikatakan lebih berkembang atau lebih maju dibandingkan penjajahan Belanda. Mengapa? Karena Jepang ini bisa dikatakan lebih membuka diri terhadap agama Islam atau terhadap umat Muslim yang ada pada saat itu, sehingga Islam itu
diberi keleluasaan oleh pemerintah Jepang untuk mengembangkan agama serta pendidikan Islam pada saat itu. Namun perlu diperhatikan bahwa kebebasan atau keleluasaan yang diberikan Jepang kepada umat Muslim ini merupakan salah satu siasat mereka untuk kepentingan terhadap Perang Dunia II yang akan dilaksanakan pada saat itu. Nah, berbagai rayuan atau berbagai siasat atau usaha dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk membuat para ulama dan umat Muslim ini tunduk kepada mereka. Namun para ulama tidak serta-merta membuka hati ataupun tunduk akan semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Seperti halnya apabila peraturan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Seperti halnya pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan serta para santrinya ini melakukan penolakan terhadap peraturan kufur yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang yang menyuruh atau mewajibkan seluruh orang pada saat itu untuk menghadap ke Tokyo pada pukul 7 tepat untuk menghormati Kaisar Jepang yang mereka anggap itu sebagai dewa. Nah, oleh sebab inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan serta para santrinya ini dipenjara dan dihukum selama 8 bulan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang mana membahas mengenai priorisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sebelumnya, dari teman-teman pemberi sudah membahas mengenai bagaimana proses masuknya pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan pada zaman penjajahan Jepang. Di sini, saya selaku pemateri ketiga atas nama Nurul Mu'ina akan melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama, pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Baru, dan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman reformasi hingga sekarang. Pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 Masehi. Salah satu yang dilakukan pemerintahan pada saat itu adalah membentuk dan mengisi struktur pemerintahan negara dengan mendirikan departemen di segala bidang yang akan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Salah satu di antaranya yaitu mendirikan Departemen Agama atau Kementerian Agama untuk urusan keagamaan dan pendidikannya. Ada beberapa sumbangan dari pemerintahan Orde Lama kepada pendidikan Islam di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, kantor urusan keagamaan dan pendidikan agama pada zaman penjajahan Belanda dikenal dengan For Islamistische Zaken dan pada zaman penjajahan Jepang dikenal dengan Shogukan. Namun, setelah Indonesia merdeka, semua itu berubah, digantikan menjadi dengan Kementerian Agama yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan agama. Misalkan contohnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 yang mengatur pendidikan agama
pengembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan seperti madrasah dan pesantren. Namun yang menjadi pembina serta pengembangannya itu diserahkan kepada Kementerian Agama. Kemudian yang keempat, pemerintah memberikan bantuan seperti bantuan material, misalkan membantu pembiayaan pembangunan madrasah, kemudian memberikan bantuan buku-buku pelajaran, mengangkat guru-guru agama, terus mendirikan madrasah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam masa Orde Baru sekitar tahun 1995 sampai dengan 1998 Masehi. Pada masa Orde Baru, pendidikan agama Islam telah mengalami kemajuan sesuai dengan keputusan Sidang MPRS tahun 1966. Nah, sejak tahun 1966 ini, pendidikan agama Islam menjadi pendidikan yang wajib mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi umum negeri di seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, kebijakan-kebijakan pendidikan Islam ini diantaranya yang pertama nih. Yang pertama, masuknya sistem pendidikan Islam kepada sistem pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, pembaharuan madrasah dan pesantren, misalkan dari aspek fisik, yaitu melengkapi dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana, fasilitas buku perpustakaan, peralatan laboratorium, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi non fisik, misalnya seperti manajemen pengelolaan, kurikulum, mutu sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberdayaan Islam non formal, misalkan seperti majelis taklim. Kemudian yang ketiga ada pendidikan Islam pada zaman reformasi sekitar tahun 1998 hingga sekarang ini. Sejalan dengan pendidikan yang ada, keadaan pendidikan Islam secara umum jauh lebih baik daripada keadaan pendidikan Islam pada zaman Orde Baru. Kemudian pada zaman reformasi ini, pendidikan Islam memiliki keadaan tertentu, misalkan seperti yang pertama, kebijakan tentang penetapan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan tentang pemungutan anggaran pendidikan Islam sebanyak 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi yang kedua ini peningkatan anggaran pendidikan Islam